Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Sari menarik nafas panjang ketika mendengar suara batuk seseorang dari samping rumah. Nampaknya, ia sudah tahu siapa yang datang. Tidak berapa lama, terdengar suara ketukan di pintu kamar kosnya. "Abah, Abah mau apa?" ujar Sari, bertanya dengan wajah yang kurang suka. "Abah dengar kalian mau memulai pembangunan rumah. Biasanya dari tiang dulu kalau di sini. Dan ada acara selamatan kecil-kecilan. Apa itu benar, Sar?" tanya Abah dengan suara serak. "Iya, benar, Bah. Saya sudah memberitahu umahnya Ranti kemarin. Mungkin dia tidak ingin memberitahu Abah," jawab Sari terdengar ketus. Umahnya atau ibunya Ranti itu adalah ibu tiri dari Sari. Sari dan ibu tirinya memang tidak pernah akur, karena Sari menganggap ibu tirinya itu adalah wanita jahat yang menikahi ayahnya hanya karena harta. Itu dibuktikan dengan ketidakpedulian ayahnya, yang kemungkinan terkena hasutan dari ibu tirinya. Pada Sari, semenjak dari Sari masih gadis, sampai ketika ia menikah, sang ayah hanya datang untuk mewakili nikah saja. Itu pun Sari memohon-mohon sebagai pengemis pada ibu tirinya. Barulah si ibu tiri mau mengizinkan ayahnya Sari untuk menjadi wali nikahnya. Dan 2 tahun setelah pernikahannya, Sari dikaruniai seorang anak. Namun pada saat itu, suaminya diberhentikan kerja, sehingga mereka terpaksa menggunakan uang tabungan lahiran untuk bertahan sementara suaminya mencari pekerjaan. Akan tetapi, pada akhir 2019, saat itu tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Alhasil, ketika sudah tiba waktunya melahirkan, Sari dan suaminya benar-benar tak memiliki uang. Selain Rp5.000 di dalam dompetnya yang ia simpan sebagai papikat. Pada saat itu, Sari menyuruh suaminya untuk meminjam uang pada ayahnya untuk biaya lahiran. Meski awalnya ragu dan tidak mau, namun akhirnya Dani menuruti keinginan sang istri. Ia meminta pinjaman kepada ayah mertuanya. Ayah Sari sama sekali tak mau meminjamkan mereka uang, dan bahkan si ayah menyalahkan Dani habis-habisan. Akhirnya, Dani pulang dengan tangan kosong dan perasaan malu yang tak karuan. Tapi nampaknya Tuhan punya rencana lain. Dani bertemu dengan Pak Kambali yang merupakan pengawasnya dulu ketika masih bekerja di perusahaan tambang batu bara. Mereka berbincang cukup lama saat itu. Lalu kemudian Pak Kambali bersedia meminjamkan uang sebesar Rp5 juta untuk biaya persalinan Sari. Dani juga disuruh untuk segera membuat berkas lamaran kerja yang baru. Dan rupanya, kelahiran anak laki-laki pertama mereka itu benar-benar membawa berkah. Kabar baik datang bertubi-tubi. Berkas Dani lulus seleksi dan akan dites pada tanggal yang sudah ditentukan. Sekitar 1 bulan setelahnya, Dani pun resmi bekerja pada salah satu perusahaan yang tak kalah besar dengan tempat kerjanya dulu. Dan di sana, ia bekerja sebagai pimpinan tambang dengan gaji bulanan yang lumayan besar. Dalam 1 tahun saja, mereka akhirnya bisa membeli sebidang tanah beserta bahan-bahan bangunan untuk membuat rumah. Abah menghela nafas panjang. "Maaf, bila perlakuan Abah tempo hari membuat kalian sakit hati. Abah hanya..." Sari pun memotong. "Yang lalu tidak usah diungkit. Sekarang kami sudah bahagia
Dan alhamdulillah sudah bisa membeli sebidang tanah dengan hasil keringat sendiri. Potong Sari cepat. Kalau memang Abah tak ada perlu lagi, lebih baik Abah pulang. Takut nanti disangka ibunya Ranti saya meminta uang pada Abah, dan lagi nampaknya Abah kurang sehat. Lanjut Sari, seolah tak membiarkan ayahnya mengatakan sesuatu. Lelaki parubaya itu menghela nafas panjang, matanya nampak sayu. Ini telur angsa busuk. Nanti tanam telur angsa ini di depan rumah baru kalian, agar tidak terkena santet ataupun guna-guna kiriman ilmu hitam, ujar ayahnya Sari, seraya memberikan satu buah telur yang ditaruh di dalam kresek. Dengan enggan, Sari menerima kantong kresek berisi telur angsa tersebut. Setelah abahnya pergi, Sari lantas masuk ke dalam rumah dan meletakkan telur angsa itu begitu saja. Ia lanjut memainkan smartphone-nya, melihat-lihat resep makanan di internet. "Apa ini sayang?" tanya Dani ketika baru pulang kerja. "Oh, itu telur angsa busuk, dikasih Abah, buang saja," ucap Sari. "Janganlah, Abah memberi telur ini pasti ada tujuannya. Tadi Abah bilang tidak, buat apa telur angsa busuk ini?" tanya Dani. Sari kemudian memberitahu suaminya. Setelah itu, Dani nampak mengangguk. "Buang sajalah, aku gak percaya hal yang begitu," ucap Sari. Jangan dibuang. Ini maksud Abah bagus, niatnya bagus," ucap Dani. Namun belum selesai suaminya berbicara, Sari mengambil telur itu dan lalu melemparnya keluar rumah hingga pecah. "Sari," ucap Dani, "kamu lupa mereka sudah mempermalukan kamu waktu aku mau melahirkan Aris," bentak Sari. Dani menghela nafas panjang. Ia menggeleng. "Aku tahu kamu kesal, kamu marah. Iya, jujur, waktu itu pun aku sama, Sarah. Sama. Tapi bagaimanapun, dia itu ayah kamu, orang tua kandung kamu. Apapun itu yang dia berikan, kita harus jaga, harus hormat," ujar Dani. "Mudah ya kamu berbicara seperti itu," bentak Sari. "Mulai sekarang, aku tidak mau lagi mendengar atau apapun itu tentang kelakuanmu yang tidak bisa menghormati ayahmu. Aku tidak mau istriku jadi anak yang durhaka," bentak Dani. "Tidak salah kalau kamu menyalahkan aku. Aku terima itu. Tapi, satu yang harus kamu ingat, aku punya alasan di balik semua itu," ujar Sari, berusaha menyudahi pertengkaran mereka. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu ini sulit buatmu memaafkan Abah, tapi tidak seharusnya kamu mempermalukan beliau begitu," ucap Dani lirih. Saat akan menutup tirai kaca depan, Dani terkesiap, kaget melihat makhluk yang menjilati cairan telur angsa busuk itu. Makhluk itu nampak memiliki kaki yang panjang dan bungkukan di belakangnya. "Apa itu?" gumam Dani. "Cepat tutup tirainya, makanan sudah siap," ucap Sari dari arah dapur mengagetkannya. Dan ketika Dani memalingkan wajahnya kembali menatap keluar, ia sudah tak melihat makhluk aneh itu lagi. "Apa mungkin cuma perasaanku saja?" gumam Dani. Setelah menutup tirai, Dani pun lantas langsung berjalan ke dapur, menyusul istrinya yang sudah menyiapkan makanan untuknya. "Kok lama sih?" ucap Dani. "Itu tadi aku ada melihat sesuatu. Kakinya panjang dan memiliki punuk, menjilati telur busuk yang kamu lempar keluar tadi," ucap Dani. Mungkin itu si Veleti, kambingnya Pak Bani," jawab Sari. "Kambing? Bukan ah. Kaki kambingnya Pak Bani itu kan pendek. Kalau makhluk yang tadi aku lihat, itu kakinya panjang. Sepintas memang mirip binatang, tapi aku rasa itu bukan binatang," jawab Dani. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari atas atap dapur, membuat mereka berdua kaget. Dari dalam kamar terdengar suara tangisan. "Aris pasti bangun gara-gara suara tadi, Mas. Kamu makan dulu saja ya, aku mau nyusuin Aris dulu," ucap Sari. Hari itu Sari terlihat sangat sibuk
menyiapkan segala sesuatu. Sementara Dani sudah sejak pagi tadi berangkat ke lokasi tanah mereka bersama beberapa orang bapak-bapak tetangga di sekitar kosnya. "Kak Sari, ini langsung dibawa ke sana ya?" tanya Aldi, salah satu sepupunya Sari. "Iya Di, bawa saja langsung ke sana. Nanti kakak nyusul sama Rini," jawab Sari. Proses batajak rumah itu lancar dan tidak ada halangan apapun. Intan lantakan yang sudah disiapkan oleh Dani sebelumnya juga sudah dipasang atau dimasukkan ke dalam tiang rumah bagian atas. Sekitar pukul 09.00, acara selamatan pun dimulai. Saat orang-orang mulai menyantap hidangan yang disediakan, Dani menatap lekat ke arah jalanan. Di sana juga ada istrinya yang sedang bermain dengan anaknya. "Abah tidak datang," ucap Dani. Sari menghela nafas. "Kamu lihat, dia ada." "Tidak ada kan? Itu berarti dia tidak datang," jawab Sari. "Mungkin Abah tidak enak badan. Ya sudah, nanti tolong bungkuskan makanannya. Aku mau antar ke rumah Abah," jawab Dani. "Ngapain sih? Paling juga nanti makanannya dibuang sama ibunya Ranti." "Tidak akan dimakan," ucap Sari. "Mau makanannya dibuang atau tidak, yang penting niat kita baik dan sudah melakukan tugas sebagai seorang anak," jawab Dani. Sari menatap lekat ke arah suaminya. Laki-laki itu tidak hanya tampan, tapi juga memiliki hati yang baik. Jujur saja, Sari pun kagum dengan sifat baik suaminya tersebut. "Kok melamun? Kamu pasti belum makan kan? Mau aku suapi?" ujar Dani. Singkat cerita, pembangunan rumah Dani dan Sari sudah hampir jadi. Tinggal sedikit lagi, maka rumah itu akan bisa mereka tempati. Dan setiap harinya, Sari selalu sibuk di rumah barunya itu untuk membersihkan dan mengarahkan tukang untuk menata rumahnya sesuai dengan yang ia inginkan. Minggu depan, rencananya bila sudah selesai semua, mereka akan segera pindah ke rumah baru tersebut. Dan selama itu pula lah, ayahnya Sari tak pernah lagi datang mengunjunginya. Menurut kabar, ayahnya Sari sakit-sakitan. Tapi Sari tak ambil pusing, meski di dalam hatinya, ia masih lagi menyayangi ayah tersebut. 10 hari telah berlalu. Sari dan Dani sudah resmi pindah dari kos ke rumah baru mereka. Banyak sekali sepupu dan keluarga Sari lainnya yang datang berkunjung kecuali ayahnya. Hingga larut malam, barulah Sari selesai beberes dan suaminya masih belum pulang kerja. Suara ketukan terdengar dari luar. Sari tersenyum karena mengira yang datang itu adalah suaminya. Namun setelah pintu dibuka, ia nampak kaget melihat ayahnya berdiri dengan wajah menunduk. "Abah, Abah ngapain kesini malam-malam begini?" ujar Sari mencecar ayahnya dengan pertanyaan. Tapi lelaki parubaya itu hanya terdiam. Abah mau lihat Aris?" tanya Sari. Lagi-lagi tak terdengar jawaban. Dengan ragu, Sari memegang tangan ayahnya untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Alis Sari terlihat mengerut ketika telapak tangannya sudah menyentuh lengan sang ayah. Rasanya dingin sekali. "Tangan Abah kok dingin sih?" ucap Sari. "Ya sudah, Abah tunggu di sini ya. Sari mau membuatkan teh panas dulu," lanjut Sari. Namun tetap sama tak ada jawaban dari ayahnya yang duduk dengan wajah menunduk tersebut. Di dapur, saat Sari meraih toples gula, ia tiba-tiba saja merinding. Mungkin hanya perasaanku saja. Di luar kan udaranya memang dingin sekali," gumam Sari seraya bergegas membuatkan teh untuk ayahnya. Sari menghela nafas lega begitu melihat ayahnya masih duduk. Namun kini wajahnya menatap keluar jendela. "Bah, kenapa waktu kami batajak Abah tidak datang?" Dani terus menanyakan Abah saat itu. "Oh ya, makanan yang Dani antar waktu itu, apa Abah makan?" ucap Sari. Hening. Hanya suara rintikan hujan yang jatuh di atas atap seng itu yang terdengar. Sari merasa canggung
dengan suasana saat itu, dengan ayahnya yang tak seperti biasanya. Suara ketukan di luar terdengar keras dan tergesa. "Sebentar ya, Bah. Mungkin itu Dani sudah pulang," ucap Sari, seraya beranjak menuju pintu. Tubuh Dani basah kuyup, raut wajahnya nampak lain kala itu. "Kamu kenapa?" "Oh ya, di dalam ada apa tuh? Tapi dari datang tadi, dia cuma diam. Mungkin sakit, Mas," ucap Sari kepada Dani. Dani mengerutkan keningnya. "Kamu belum dapat kabar?" ucap Dani bertanya. "Kabar apa, Mas?" Abah, ucap Dani. "Abah kenapa, Mas?" tanya Sari lagi. "Abah, Sar. Abah meninggal," ujar Dani terbata-bata. Sari menaikkan ujung bibir atasnya. "Sudah, jangan mengada-ada. Tuh, Abah di dalam. Cepat ganti bajumu dan segeralah temui Abah. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sama kamu," ucap Sari ke Dani. "Sari, lihat mataku. Apa aku terlihat tengah berbohong? Aku serius, Sar. Aku pun dapat kabar dari Aldi," ucap Dani. Mendengar perkataan suaminya itu, Sari lantas menarik masuk tangan suaminya. Namun begitu sampai di dalam, mereka tak menemukan siapapun selain segelas teh panas yang masih mengepulkan asap. "Bah, Abah," panggil Sari. Sari mencari-cari keberadaan ayahnya ke segala ruangan, namun tak menemukannya. "Sari, Abah sudah meninggal pukul 4 sore tadi. Keterlaluan sekali mereka. Tak ada satupun yang mengabarimu," ucap Dani. Sari terduduk, kakinya benar-benar terasa lemas saat itu. Isak tangisnya mulai terdengar. Malam itu juga, setelah Sari tak tenang, mereka langsung pergi menuju ke rumah Abah. Saat melihat tubuh Abahnya yang sudah terbujur kaku ditutupi kain, tangisan Sari kembali pecah. Penyesalan langsung menyergap hatinya. Abah, Sari minta maaf, Bah," isaknya. Abah, Sari, panggil seseorang lama-lama terdengar. Sari tak sadarkan diri. Ia benar terguncang kala itu. Ketika ia terbangun, rupanya malam sudah berganti pagi. Orang-orang juga sudah mengkafani ayahnya. "Mana Sari?" tanya bapak-bapak yang mengkafani. Sari mendengar ketika namanya disebut, tapi tubuhnya sangat lemas untuk bangun. "Saya ingin mencium Abah untuk yang terakhir kalinya," isak Sari. Usai pemakaman, ibu tirinya menemui Sari yang saat itu masih berada di dalam kamarnya sewaktu ia gadis dulu. "Sari, aku tahu kamu tak benar-benar sedih kan? Tidak usah berlagak seolah-olah kau yang paling kehilangan, karena Abahmu sudah mensahkan semua warisannya untuk Ranti dan Rohim. Kau tahu, bahkan dia tidak pernah menyebut namamu sama sekali. Jadi, jangan pernah berpikir untuk merebut warisan itu dari Ranti dan Rohim," ujar ibu tirinya. "Kau pikir aku percaya? Aku tahu Abah sangat menyayangiku. Aku pun sangat menyayangi Abah. Dan asal kau tahu, kami juga tidak butuh warisan itu. Ambil semuanya," bentak Sari. Hari itu juga, Sari pulang ke rumahnya. Ia menangis sejadi-jadinya. "Kamu tidak ikut menurun tanah?" tanya Dani yang sudah siap-siap. Sari menggeleng lemah, matanya sembab. "Baiklah, kamu dan Aris di rumah saja. Biar aku yang kesana," ucap Dani. Setelah suaminya pergi, Sari kembali mengingat masa lalunya bersama sang ayah, jauh sebelum ibu tirinya ada. "Maafkan Sari, Abah. Maafkan Sari," isaknya. Hujan turun dengan sangat deras, disertai kilat dan guntur. Aris yang sudah tertidur lelap langsung terbangun karenanya. Tirai jendela di kamarnya belum tertutup.
yang mengakibatkan cahaya kilat menyambar masuk ke dalam kamar. Sari yang masih menggendong anaknya itu berjalan ke arah jendela. Ia bermaksud untuk menutup tirai tersebut, namun belum sempat menutupnya, Sari melihat sosok putih tengah berdiri di bawah pohon. Sari terkesiap kaget melihat sosok pocong yang bagian badannya terlihat sangat besar dibanding bagian kaki. Sari lemas seketika, tubuhnya ambruk. Entah berapa lama Aris menangis, sampai-sampai suaranya menjadi parau. Sari tersadar dari pingsannya dan langsung memeluk erat anaknya tersebut. "Kak Sari, kakak tahu tidak, orang-orang tengah ramai-ramai membicarakan kakak," ujar Rini. "Ah, memangnya kakak kenapa, Rin?" tanya Sari. Rini mengalihkan pandangannya pada Aris yang tengah bermain. Ia terlihat ragu untuk menceritakan lebih detail. "Apa, Rin? Apa?" desak Sari. "Entah, Kak. Aku tidak tahu pasti. Tapi yang aku dengar, kakak dijelek-jelekan oleh ibunya Ranti," ucap Rini. Sari menghela nafas panjang, lalu tersenyum menatap Rini. "Biarkan saja. Apapun yang mereka bicarakan tentang kakak, kakak tidak peduli. Mereka hanya melihat dari luar, dan kakak tidak mempermasalahkan tanggapan mereka pada kakak. Karena yang tahu pasti tentang diri kakak cuma kakak sendiri. Dan lagi, seberapa detail pun kakak menjelaskan tentang diri kakak ke orang lain, kalau mereka sudah tidak suka, ya mereka tidak akan mendengar dan percaya. Begitu juga kalau orang sudah menyukai kita, mereka tidak akan mempertanyakan atau apapun tentang kita. Jadi biarkan saja mereka menilai," ucap Sari. "Oh ya, gimana kalau kamu nginap di sini saja, Rin? Sekolah online kan?" tanya Sari. "Aduh, maaf Kak, tapi aku ada tugas dari Mama," ucap Rini. Sari menghela nafas, kemudian mengangguk. Di sore hari, memasuki hari ke-6 setelah meninggalnya sang ayah, Sari nampak tengah asik memasak di dapur, ditemani Aris yang asik bermain. Setelah selesai memasak untuk bekal suaminya, Sari mendadar telur untuk Aris. Ia menyuapi Aris yang makan dengan sangat lahap saat itu. Selepas maghrib, Aris sudah tertidur. Menjelang Isya, terdengar suara geradak-geruduk di atas atap, membuat Sari sedikit ketakutan. Ia pun mengencangkan volume televisi untuk menyamarkan suara-suara di atap. Sementara itu, ia asik chattingan dengan Rini dan Aldi. Brak! Suara jendela terbuka dengan sangat keras. Lampu tiba-tiba mati. Suara mirip seperti letupan terdengar. Sari menelan ludahnya. Ia memulai ketakutan. Sementara itu, jendela kamarnya terbuka dan tertutup dengan sendirinya, menimbulkan suara yang keras. Takut anaknya terbangun dan rewel, akhirnya Sari memberanikan diri untuk mengunci jendela. Namun langkahnya terhenti begitu ia melihat sosok pocong itu tengah menatapnya. Kepala Sari mulai terasa pening ketika ia melihat sosok itu perlahan-lahan menghilang. "Abah," gumamnya dengan bibir gemetar. Sekitar pukul 3 dini hari, Sari merasakan rasa sakit yang teramat sangat pada perutnya. Ia berbalik kiri dan kanan sembari menahan rasa sakit di perutnya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Sari merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Dan di bagian pinggang ke atas, Sari merasa seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Selama hampir 1 jam lebih, ia merasakan sakit di perutnya. Akhirnya, setelah terdengar azan subuh, sakit yang ia rasakan mulai berangsur hilang. Sekitar pukul 5 pagi, Dani pulang dengan wajah yang lesu dan tubuh yang berbau minyak solar. "Kamu kenapa, Sar? Sakit?" tanya Dani begitu melihat wajah istrinya yang pucat. "Perutku rasanya sakit sekali, Mas. Punggungku seperti ditusuk-tusuk jarum," jawab Sari. "Ah, lalu sekarang bagaimana? Kamu sudah minum obat? Sebentar, aku mandi dulu ya. Nanti aku pijiti," ujar Dani, bergegas mengambil handuknya. Dani bersikeras
memijit punggung istrinya. Meskipun saat itu ia juga kelelahan karena kerja malam. "Sudah, aku tidak apa-apa, Mas," ucap Sari lirih. "Malam ini kamu ke rumah Abah," ucap Sari. "Iya, kamu dan Aris mau ikut?" tanya Dani. Sari menggeleng pelan, tanda ia tak ingin ikut. Hari itu, Sari sengaja menidurkan anaknya di sore hari, agar nanti malam Aris tetap terjaga dan bisa dijadikan teman untuk mengurangi rasa takutnya. Malamnya, sesuai dengan perkiraan Sari, Aris tidak tidur dan masih asik bermain mobil-mobilan di depan TV. Dani juga sudah pergi sejak pukul 6 sore tadi. Mam, ujar Aris yang saat itu menagih untuk makan. Sari berjalan ke dapur untuk mengambil nasi dan telur dadar yang berada di dalam tudung saji. Tiba-tiba, suara seperti benda jatuh di atap kembali terdengar, diiringi dengan suara peletok mirip sesuatu yang pecah. Sari yang mulai berpikiran tak karuan itu, lemas berlari masuk ke dalam, tanpa membawa makanan untuk anaknya. Brek! Jendela lagi-lagi terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Padahal, Sari ingat betul kalau jendela itu sebelumnya sudah ia kunci dengan rapat. Angin yang berhembus membawa aroma tak sedap dari luar. Bau itu membuat Sari mual, dan perutnya kini menjadi sakit. Rasa sakitnya sama seperti dengan yang ia rasa pukul 3 dini hari semalam. Saat ia mencoba menutup jendela, ia melihat sosok pocong itu lagi, tengah menatapnya dengan jarak yang semakin dekat dari malam-malam sebelumnya. Suara seperti bisikan terdengar menyambut namanya. "Sari, Sari." Dan kemudian sosok pocong itu menghilang. "Abah? Apa itu Abah?" gumam Sari meringis. Brek! Tubuhnya oleng. Sari terjatuh dan kepalanya membentur lantai dengan sangat keras. Sekitar pukul 9 malam, Dani pulang dan mendapati anaknya tengah memainkan gunting cukur di dekat pintu masuk. "Astagfirullah," ucap Dani. "Sini nak, Abah pinjam ya," ucap Dani, merayu anaknya yang masih memegang gunting cukur di tangannya. Dan setelah bisa merayu si buah hati, Dani lantas membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya terbaring tak sadarkan diri di dekat jendela yang masih terbuka. Sayang, kamu kenapa?" ucap Dani. Dengan perasaan gugup dan panik, Dani menelpon sepupunya, yakni si Aldi. Sekitar 10 menitan, kemudian barulah Aldi sampai. "Kak Sari kenapa, Kak?" ucap Aldi. Tidak tahu, Al. Tadi saat kakak masuk kamar, keadaannya sudah begini. Bisa kakak minta tolong sama kamu?" ucap Dani. Bisa, Kak, bisa," jawab Aldi. "Kakak akan memanggil Pak Mantri kemari. Dan tolong jaga Aris dan kakak Sarimu ya," pinta Dani. Aldi mengangguk dan dengan cepat langsung meraih tubuh Aris, membawanya ke dalam gendongan. Setelah Dani pergi, Aris mulai menangis dan rewel. Aldi berpikir mungkin karena malam sudah larut dan masuk waktunya Aris untuk tidur. Ia berusaha menenangkan Aris, mengajaknya bercanda dan bermain. Tapi nampaknya usaha Aldi tak begitu berhasil. Tangis Aris malah semakin keras, membuat Aldi menjadi panik. Untungnya, tidak berapa lama kemudian, Dani pun datang bersama Pak Mantri. Pak Mantri memeriksa keadaan Sari yang masih tak sadarkan diri. "Ini kena mah, Pak," ujar Pak Mantri. Sebelum pulang, ia memberikan beberapa jenis obat untuk diberikan pada Sari. "Ya Allah," ucap Dani. "Perasaan Kak Sari tidak punya penyakit mah," gumam Dani lagi. Dani pun menggeleng. Sekitar pukul 11 malam, Sari mulai siuman. Ia mengeluhkan kalau perutnya terasa sakit dan bagian pinggang ke atas terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Membuat Dani mulai curiga kalau yang terjadi pada istrinya itu bukanlah penyakit medis. Ia pun kembali teringat tentang telur angsa busuk pemberian almarhum mertuanya itu.
tentu ada sesuatu yang dirahasiakan mertuanya. Tapi beliau berusaha melindungi Sari dengan caranya sendiri. Tapi apa? Batin Dani. Ringisan kesakitan dan isakan tangis Sari mengagetkan Dani yang tengah melamun itu. Sakit sekali, Mas, isak Sari. Kedua tangannya dia tekankan pada perutnya. Untungnya saat itu Aldi masih ada di sana. Jadi Dani bisa mengajaknya untuk bertukar pikir tentang Sari. Sudah 11:30, Kak. Toko obat dan Pak Mantri pasti sudah pada tutup, ucap Aldi. Aku curiga, Al. Apa jangan-jangan sakitnya Kak Sarimu ini bukan sakit biasa, ucap Dani. Apa, Kak? Apa maksud Kak Dani? Kak Sari kena santet? Tanya Aldi menerka-nerka. Dani pun mengangguk. Aldi menutup mulutnya dengan tangan. Bagaimana kalau aku panggilkan Ustadz Saufi saja, Kak? Beliau mungkin bisa datang, usul Aldi. Dani mengangguk tanpa pikir panjang. Kamu tak apa-apa pergi sendirian? Jauhkah rumahnya? Tanya Dani. Di desa sebelah, Kak. Kebetulan adiknya beliau adalah temanku, si Sauki, ucap Aldi. Dani mengangguk dan memberikan uang 100 ribuan pada Aldi untuk jaga-jaga. Suasana hening setelah kepergian Aldi. Ari sudah tertidur pulas di sebelah ibunya. Dani pun juga mulai merasakan kantuk, sehingga ia memutuskan untuk membuat kopi guna menahan kantuknya. Menit-menit berlalu, terasa sangat membosankan dan lama. Dani menghidupkan TV dan menonton acara TV pada saat itu. Sesekali, ia melihat ke arah anak dan istrinya. Meskipun matanya lekat menatap ke layar TV, tapi pikirannya melayang-layang entah kemana. Abah menyuruh menanam telur angsa busuk itu pasti ada maksud tertentu. Apalagi kegunaannya untuk menangkal ilmu hitam. Berarti Abah sudah tahu dari awal kalau ada sesuatu yang akan terjadi pada kami, terutama si Sari. Ya Allah, semoga saja dugaanku ini tidak benar, gumam Dani. Sekitar 1 jam berlalu, suara deru motor memasuki halaman rumah terdengar jelas. Assalamualaikum, ucap seseorang. Waalaikumsalam. Silakan, masuk Pak Ustadz, jawab Dani. Setelah berbasa-basi singkat, Pak Ustadz meminta izin Dani untuk melihat keadaan Sari. Mulut Pak Ustadz Saufi berkomat-kamit membaca doa. Dan tidak disangka, tubuh Sari meresponnya dengan tidak terduga. Sari menggeliat-liat sambil meringis menahan sakit. Jelas, puncak sakitnya itu terletak pada bagian perut. Sari menggelinjang kesakitan. Tangannya meremas perutnya sendiri. Seakan-akan ia hendak mengeluarkan sesuatu dari perutnya yang menjadi penyebab rasa sakit tersebut. Sakit, ucap Sari. Beberapa kali tubuh Aris kecil bergerak-gerak karena kaget. Aldi dengan sigap menggendong keponakannya itu dan membawanya menjauh dari kasur. Sementara Dani ke dapur untuk mengambil air putih yang diminta oleh Pak Ustadz. Air itu dibacakan doa dan diminumkan sedikit pada Sari. Tubuh Sari berkeringat dingin. Tubuhnya menggigil dan mendengkur dengan sangat keras. Istrimu terkena kiriman. Aku tidak berani untuk mengobatinya. Tapi aku akan membantu untuk menghubungi salah satu guruku yang lebih paham dan berpengalaman dalam hal seperti ini, ujar Ustadz Saufi. Dani menarik nafas panjang. Dugaannya tentang Sari yang terkena santet rupanya benar terbukti. Tapi Sari masih bisa disembuhkan, kan? Ucap Dani kepada Pak Ustadz. Insya Allah, jawab Pak Ustadz. Tubuh Dani seolah lemas. Ia benar-benar tak menyangka. Malam itu, Ustadz Saufi pulang diantar Aldi. Ia berjanji besok pagi akan menemui gurunya dan membawa sang guru ke rumah Dani. Ia juga meninggalkan sebotol air doa untuk diberikan kepada Sari. Malam itu, Dani menghabiskan malam dengan perasaan yang tak karuan. Dan di pagi harinya, Rini datang bersama orang tuanya dan Aldi. Saya minta tolong agar kabar ini
jangan sampai tersebar, ujar Dani kepada Rini, Aldi, dan orang tuanya. Mereka pun mengangguk dan setuju. Mereka juga membantu menjaga Aris dan membuatkan makan untuk Sari dan Dani. Namun Dani tak berselera makan, meski hanya sebutir nasi. Ustadz Saufi sudah memberi kabar, Al? Tanya Dani lirih. Belum, Kak. Kakak tunggu saja ya. Insya Allah, tidak akan lama lagi beliau akan memberi kabar, Kak, ucap Aldi. Sari beberapa kali terbangun dan mengeluhkan sakit di perut dan pinggangnya. Namun, setelah diberi air doa pemberian Ustadz Saufi, Sari kembali tertidur. Air doa di dalam botol itu tinggal 2 jari lagi. Dan sampai saat itu, belum juga ada kabar dari Ustadz Saufi. Malam harinya, rintik gerimis mulai turun, disertai gemuruh angin ribut. Rini sudah tertidur bersama Aris saat itu. Dan tinggallah ayah Rini, Aldi, dan Dani yang masih terjaga. Tiba-tiba, terdengar suara di atas atap, disertai dengan suara mirip ledakan di luar rumah yang membuat mereka bertiga kaget. Apa itu, Dan? Ada yang konslet kah? Tanya ayahnya Rini. Dani menggeleng. Ia beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu luar. Tidak terlalu jauh dari pelataran ada sebuah pohon. Dan di bawah pohon itulah Dani melihat sosok pocong yang tengah menatapnya dan perlahan-lahan menghilang sebelum Dani sempat berteriak. Kenapa, Kak? Tanya Aldi ketika Dani masuk ke dalam rumah dengan wajah yang pucat pasi. Dani pun terduduk, seakan-akan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bersamaan dengan itu, dari arah luar rumah terdengar suara kendaraan. Ustadz Saufi datang bersama dengan seorang laki-laki parubaya seusia dengan almarhum abah mertua Dani. Selagi mereka mengobrol, Aldi membangunkan Rini untuk membuatkan kopi yang akan disuguhkan pada tamu mereka malam itu. Kau melihatnya? Tanya lelaki parubaya dengan kopiah putih tersebut pada Dani. Namun, Dani yang masih syok itu tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Bibirnya bergemetar, seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. Aku minta air putih segelas, ujar lelaki parubaya yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ustadz Saufi dengan nama guru murah tersebut, seraya menatap Aldi. Air putih itu kemudian didoakan dan diberikan pada Dani. Minumlah dan usapkan sebagian ke wajahmu, ucapnya. Dani pun menurut, dan ajaibnya rasa kaget, panik, dan ketakutan yang tadi dia rasakan akhirnya menjadi tenang kembali. Dan setelah beberapa saat, perlahan Dani pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Almarhum mertuamu memang pernah menemuiku beberapa waktu lalu, ucap lelaki parubaya itu. Dan belum selesai perkataan Guru Murad, dan dari dalam kamar terdengar suara rintian Sari yang terdengar sangat memilukan. Sontak saja mereka semua berlari masuk ke dalam kamar. Tak ketinggalan Rini yang juga ikut berlari karena ketakutan. Guru Murad mengulurkan tangannya beberapa senti di atas tubuh Sari yang menggeliat-liat menahan sakit. Dan ketika tangannya sampai di bagian perut, beliau seolah tengah meraba dan menyentuh sesuatu yang tak kasat mata. Wajah Guru Murad berubah, alis matanya mengerut. Astagfirullahaladzim, gumamnya. Apa kalian punya tapih? Tanya Guru Murad. Dani pun mengangguk dan segera mengambil tapih bahalai yang berada di dalam lemari. Tutup bagian leher dan ujung kakinya dengan bahalai ini, dan tolong carikan aku kelapa, ucapnya. Kelapa? Malam-malam begini warung sudah tutup, Pak, sela Rini. Kalau harus menunggu besok, dia yang kesakitan, ucapnya lagi. Saya tahu di mana bisa mendapatkan kelapa, ujar Aldi. Dan setelah berkata seperti itu, ia langsung berlari keluar rumah. Sekitar puluhan meter dari rumah Sari dan Dani, Aldi menemukan pohon kelapa di dekat jalan. Ia tak tahu siapa pemilik kelapa tersebut. Namun yang pasti, Aldi bergegas memanjat pohon tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kelapa itu dengan sangat bersusah payah, Aldi pun pulang. Letakkan
kelapa itu di situ," ujar Guru Murad. Kelapa yang masih baru dipetik itu rupanya dijadikan media untuk memindahkan santet tersebut. Kelapa itu Guru Murad letakkan di atas perut Sari, dan beliau mulai membaca doa dengan sangat pelan sekali. Sekitar hampir 10 menitan berlangsung. Tangan Guru Murad yang masih memegang kelapa di atas perut Sari itu nampak berkeringat. Wajahnya yang tadinya masih terlihat biasa-biasa saja, kini menjadi semakin menegang. Lalu setelah beberapa saat, Guru Murad menghela nafas panjang. Kelapa itu diangkat dan diletakkan di atas kain hitam. Sebiji telur ayam kampung diambilnya dan digulir-gulirkan di atas perut Sari. Setelah sekian menit, telur itu kemudian dipecahkan. Dan anehnya, alih-alih putih dan kuning telur yang terlihat itu, malah darah dan nanah yang kental keluar. Aldi dan Rini menutup mulut mereka seakan-akan tak percaya. Terlebih lagi Dani yang langsung histeris. "Aku butuh kelapa lagi," ujar Guru Murad menatap Aldi. Setelah Aldi dan Rini pergi, suasana rumah itu menjadi senyap. Hanya helaan nafas mereka yang terdengar. Tak ada percakapan antara satu dan yang lain. Nampaknya mereka yang berada di ruangan itu terhanyut dalam pikiran masing-masing. Aldi dan Rini pun datang, membawa masing-masing satu buah kelapa di tangannya. Tanpa banyak basa-basi, Guru Murad kembali mengulang hal yang sama dengan yang sebelumnya. Setelah kelapa diletakkan di atas kain hitam, telur yang sudah digulir-gulirkan di atas perut Sari itu pun dipecahkan. Dan sekarang, telur itu tidak berisi darah dan nanah seperti sebelumnya, melainkan kuning dan putih telurnya terlihat mengeruh. Guru Murad menarik nafas lega. Beliau membungkus kedua kelapa tersebut di dalam kain hitam. Dan lalu, beliau membacakan doa pada air putih yang berada di dalam gelas. Sebagian air, beliau minumkan pada Sari. Dan sebagiannya lagi, beliau ciprat-cipratkan ke seluruh badan Sari yang masih ditutupi dengan tapi bahalai. "Alhamdulillah," ucapnya. Ini bagaimana, Pak?" tanya Dani. "Insya Allah, penyakitnya sudah hilang. Biarkan saja dulu dia beristirahat. Dan besok, kamu harus membelah kelapa ini. Jika saat kamu membelahnya, kamu melihat sepintas wajah seseorang, berarti dialah yang mengirimkan penyakit itu pada istrimu. Waktu itu, aku sudah pernah mengatakan pada abah mertuamu, kalau dia itu sakit, dan sakitnya itu bukan sakit biasa. Pada saat itu dia sadar, namun dia tak mau disembuhkan, dengan alasan kalau dia sembuh, kemungkinan anaknya yang akan terkena imbasnya. Dan untuk mencegah hal itu, aku memberikan telur angsa busuk padanya, dengan tujuan untuk melindungi kalian dari ilmu hitam. Tapi rupanya, telur angsa busuk itu dibuang, dan kesempatan untuk mengobati mertuamu pun hilang. Aku sungguh menyesal. Tapi aku juga tak menyalahkan, karena semuanya sudah direncanakan oleh Allah," ujar Guru Murad. Dani menarik nafas panjang. "Pocong yang kamu lihat itu adalah jin Korin. Dia mungkin ingin mengingatkan kalau akan ada sesuatu yang menimpa kalian. Makanya dia selalu muncul sebelum ini terjadi pada istrimu. Aku yakin dia juga sudah sering melihat sosok itu," lanjut Guru Murad. "Siapa yang tega mengirimkan penyakit itu pada Sari?" tanya Dani. "Kau akan tahu besok. Tapi janganlah berdendam. Biarkan dia menerima karmanya sendiri," jawab Guru Murad. "Kalau begitu, kami pamit pulang. Sudah hampir azan subuh," sambung Guru Murad lagi. Seperginya Guru Murad dan Ustadz Saufi, Dani termenung. Berarti selama ini Abah memang sangat menyayangi Sari dan sangat peduli padanya. Bahkan setelah beliau meninggal pun masih berusaha mengingatkan kami, gumam Dani. Pagi-pagi sekali, Dani membawa parang dan 2 kelapa itu keluar rumah, diikuti dengan Aldi dan Rini. Saat kelapa hampir terbelah, sepintas Dani melihat bayangan ibu tiri istrinya
Dadanya seketika berdebar tak karuan. Tak! Beberapa jarum bercampur darah terlihat begitu kelapa terbelah. Dan pada kelapa kedua, Dani melihat bayangan laki-laki seusia ayah mertuanya. Dan di dalam kelapa kedua itu berisi seekor binatang melata tak bersisik yang mirip seekor cacing, tapi memiliki ukuran yang lebih besar. Aldi dan Rini saling berpandangan dengan raut meringis antara geli dan takut. "Kakak melihat bayangan yang dikatakan gurunya Ustadz Saufi?" tanya Aldi. Dani mengangguk. "Siapa, Kak?" ucap Aldi. "Sebaiknya kalian tidak usah tahu. Biarkan ini menjadi rahasia kakak. Ingat kata guru Murad, jangan sampai mendendam," ucap Dani. Kisah itu diakhiri dengan senyuman. Sari sudah sepenuhnya sembuh dan keluarga kecil itu kembali harmonis. Sementara tentang ibu tirinya Sari itu tidak diceritakan lagi bagaimana dan seperti apa kabarnya sekarang. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.